bulan Agustus ini pemangkasan suku bunga sudah mulai ada harapan nih bosku. Nah penasaran kan? Yuk kita bahas bersama saya Arinda dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah seperti biasa kita mulai dari Amerika nih bosku. Nah di Amerika ini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama mungkin inflasi, di mana inflasi kami prediksi mengalami kenaikan dari sebelumnya minus 0,1 menjadi 0,2%. Namun secara year on year atau secara tahunan itu mengalami penurunan dari sebelumnya 3% menjadi 2,9%. Nah penurunan inflasi ini disebabkan oleh adanya kenaikan data pengangguran nih di Amerika dari sebelumnya 4,1% menjadi 4,3% nih bosku. Nah, oleh karena itu, data-data ini menunjukkan bahwa inflasi menunjuk ke target The Fed, yaitu sebesar 2%. Nah, kami sebelumnya memperkirakan pemangkasan suku bunga setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat. Namun, karena adanya kemungkinan resesi, pemangkasan tingkat suku bunga Amerika akan maju menjadi bulan September nih bosku, di mana pemangkasan akan sebesar 25 BPS dan hingga akhir tahun ini akan sebesar 50 BPS nih bosku. Terus dan berhenti. Nah setelah kita membahas Amerika, selanjutnya kita akan membahas Eropa nih bosku, di mana hal yang akan dinanti-nanti adalah tingkat pertumbuhan perekonomian Eropa. Setelah sebelumnya Bank Sentral Eropa memangkas tingkat suku bunganya, tentu data dari pertumbuhan ekonomi akan dinanti-nanti oleh para pelaku pasar nih bosku. Hai Papos. Nah selain data pertumbuhan ekonomi juga ada inflasi nih bosku, di mana inflasi Eropa kami prediksi akan mengalami penurunan nih. Nah penurunan inflasi ini tentunya akan membuat Bank Sentral Eropa semakin yakin untuk memangkas tingkat suku bunganya lagi nih bosku. Nah kami memperkirakan pemangkasan tingkat suku bunga akan terjadi di bulan September dan juga Desember. Nah setelah kita berkeliling di negara barat nih, kita akan melanjutkan perjalanan di Asia nih. Yang pertama kita akan membahas Tiongkok nih bosku, di mana Tiongkok perekonomiannya sepertinya sudah mulai memulih nih, di mana kami memproyeksikan industrial production mengalami peningkatan dari sebelumnya 5,3% secara tahunan menjadi 5,5% secara tahunan. Nah, lalu selanjutnya retail sales atau penjualan retail itu juga mengalami peningkatan dari 2% menjadi 2,7% secara tahunan. Hả? Đã tiến ra chưa? Lưu ra. Đấy. Nah, prediksi-prediksi ini tentunya menjadi indikator bahwa pelaku pasar mulai optimis nih dengan perekonomian Tiongkok. Nah, harapannya permintaan dalam negeri yang meningkat ini akan menjadi penopang bagi pelemahan di sektor properti. Meskipun property investment di Tiongkok masih berada di zona negatif nih bosku. Setelah dari negara tirai bambu, kita akan melanjutkannya ke negara sakura, yaitu Jepang. Ih. Wibu. Nah, di Jepang ini, para pelaku pasar menantikan beberapa rilis data perekonomian Jepang. Yang pertama, ada pertumbuhan perekonomian kuartal 2 yang diprediksi akan mengalami peningkatan dari sebelumnya minus 0,7% menjadi 0,4 sampai 0,6%. Nah, pertumbuhan perekonomian di Jepang ini mengindikasikan bahwa perekonomian mereka sudah mulai di arah jalan yang benar. Artinya sudah akan mendukung peningkatan tingkat suku bunga oleh Bank Sentral Jepang. Nah, kami memperkirakan peningkatan tingkat suku bunga Bank Sentral Jepang akan terjadi 2 kali nih, di bulan September dan juga Desember nih bosku. Setelah kita berkeliling dunia nih, kita kembali lagi ke Indonesia nih bosku, di mana para bosku pasti akan menantikan rilisnya tingkat suku bunga BI pada tanggal 21 Agustus 2024 ini. Nah, sejauh ini kami memprediksi tingkat suku bunga BI pada bulan ini tetap di 6,25%. Nah, kenapa demikian? Sebetulnya ini sesuai dengan pernyataan Gubernur Bank BI, di mana mereka masih mempertimbangkan resiko-resiko global seperti resiko geopolitik dan juga resesi di Amerika Serikat nih bosku. Tidak perlunya pemangkasan suku bunga di bulan ini sebetulnya juga dipengaruhi oleh adanya sekuritas rupiah Bank Indonesia nih bosku, yang dinilai sudah
dapat menstabilkan nilai rupiah. Nah, bagaimana dengan IHSG? Nah, berdasarkan historis selama 10 tahun nih, bosku. Nah, IHSG pada bulan Agustus ini memiliki probabilitas kenaikan sebesar 80% dan rata-rata kenaikan sebesar 0,55%. Nah, tentunya dengan adanya probabilitas ini kami optimis pada bulan Agustus ini IHSG akan bergerak di rentang 7.000 hingga 7.400. I gotta tell you, it was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Nah, itu tadi pembahasan untuk monthly outlook di bulan Agustus nih, bosku. Tetap semangat 45 di bulan kemerdekaan ini ya, bosku. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pioner sekuritas channel di Indonesia.